Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ini Masya Allah, ya akhir safar, ya akhir rihlah. Dan insya Allah ini termasuk daripada safar ta'ah, yang dimana dengan safar ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini saya mengucapkan kepada keluarga Al-Askar, Al-Ustadz Fahmi, Al-Ustadz Fauzi, dan semua keluarga besar Al-Askar, jazakumullahu khaira atas apa yang antum lakukan ini semua. Dan memang hakikatnya ini adalah tijaratun rabihah. Ini perniagaan yang beruntung dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, ada dua orang di zaman Rasulullah atau dua bersaudara. Yang satu menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua yahtarif, dalam arti memiliki hirfa, memiliki pekerjaan tertentu. Dan yang kedua ini selalu memberi nafkah untuk saudaranya yang pertama yang penuntut ilmu itu. Pada suatu hari, saudara yang kedua ini yang pekerja ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar saudaranya yang pertama ini membantunya dalam pekerjaannya, jangan kerjaannya hanya menuntut ilmu tok kepada Rasulullah. Itu yang dimaksud. Akan tapi apa hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saudara orang itu yang kedua yang si pekerja ini, la'allaka turzaqu bihi. La'allaka turzaqu bihi, dalam arti rizki yang antum dapatkan itu karena antum membantu saudara antum yang pertama itu yang penuntut ilmu. Mudah-mudahan rizki keluarga Al-Askar ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan rizki yang barakah, yang ada manfaatnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan ini juga hakikatnya motivasi hadirin yang dirahmati Allah, untuk semua yang hadir dan juga untuk semua yang mendampingi dalam rihlah ini, dalam safar ini. Jikalau seorang di antara kita bisa membantu tulabul ilm, apalagi secara khusus hufadul Quran, bismillah. Ini bismillah yang beneran Ustadz Ahmad Ridwan. Iya, jangan bismillah yang tadi zuat aja. Iya. Tadi kita ketularan Ustadz Farid kita nih. Naam. Musyawarah sama Ustadz Ahmad Ridwan, enggak tahu dibilang bismillah, bismillah aja. Kalau bismillahnya kayak bismillah Ustadz Afid, ini Masya Allah, bismillah terus tanah dibebaskan langsung. Ini kalau kita bismillah langsung, enggak taunya ini bin Thalib yang di sana perang. Ini kita alaiha nahya wa alaiha namut ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jikalau ada kesempatan yang seperti itu, bismillah tawakkal ala Allah. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdullah Al-Hadrami dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki keluarga, dan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahli Al-Quran. Jikalau kita membantu mereka, mendukung mereka, mensupport mereka,
maka di sini kita insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kesempatan hadirin yang dirahmati Allah, mungkin dengan singkat ya, untuk saya menyampaikan ada beberapa hak Al-Quranul Karim yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita tunaikan dengan ikhlas. Yang pertama adalah, ini tolong difahami oleh para santri, santriwati, hufadz wa hafidhat Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah bahwa Al-Quranul Karim kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Karena jikalau seorang di antara kita meyakini hal itu, mengimani hal itu, kemudian ketika ia membaca Al-Quranul Karim, itu sinyalnya kuat, langsung connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara hak Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim dengan baik, tilawatuhu haqqa tilawati. Dan pastinya para santri ini Masya Allah, mereka membaca Al-Quranul Karim dengan baik, mereka membaca Al-Quranul Karim dengan tajwidnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa makna daripada tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan juga mengetahui tempat-tempat yang dibolehkan untuk berhenti. Kalau yang pertama ini, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, itu berkaitan dengan ilmu tajwid. Maka tadi saya sempat tanya kepada Ustadz Afiq tentang ilmu tajwid atau metode yang mereka pelajari di sini. Intinya langsung mereka pelajari pada saat itu ilmu tajwid bergandengan dengan apa yang mereka hafal dari Al-Quranul Karim. Jadi ini bagi ibu-ibu juga tolong difahami, jangan sampai begini Bu, atau dari bapak-bapak yang hadir, barakallahu fil jami'. Jangan sampai si anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik, orang tuanya nggak bisa. Jangan sampai seperti itu. Betul, antum bangga anak antum menjadi ahli Al-Quran, mudah-mudahan juga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Akan tapi ini kewajiban tersendiri bagi si orang tua itu, membaca Al-Quranul Karim dengan tajwidnya. Dia tidak ada kewajiban untuk mengetahui bahwa ini kalimat ini hukumnya idhar, ini hukumnya ikhfa, ini hukumnya idgham. Untuk diketahui nama-nama itu ziyadat khair, tambahan kebaikan. Akan tapi prakteknya wajib. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari kiamat, jikalau dia membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid, bahkan diperbanyak, insya Allah akan menjadi pemberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim. Sungguhnya Al-Quranul Karim akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat, pertolongan di hari kiamat untuk siapa? Li ashabihi, untuk sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang tidak dikatakan sahabat bagi orang lain kecuali jikalau dekat. Betul atau tidak? Dan juga seorang tidak dikatakan bahwa dia itu sahibul Quran kecuali jikalau dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Itu yang kedua daripada hak-hak Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah mentadabburi semaksimal mungkin. Ditadabburi, difahami makna-maknanya, ayat-ayatnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang mubarak. Ini sifat Al-Quran, mubarak.
kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Siapapun orangnya yang hidup selalu bersama Al-Qur'anul Karim, insyaallah tahqiqan wa laysa ta'liqan, umurnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmunya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, keturunannya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa menyenangkan hatinya di dunia sebelum di akhirat nanti. Keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga termasuk daripada makna al-barakah adalah az-ziyadah, tambahan. Tapi ini gimana keluarganya diberkahi Allah, istrinya diberkahi Allah, yang ada nambah istri. Masuk ke sana lagi kita Ustaz. Ya. Udah nyantol. Ini semua gara-gara antum Ustaz Rahmat Ridwan. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, termasuk daripada hak-hak Al-Qur'anul Karim, mengamalkan isinya. Tadi memahami, kemudian mengamalkan. Memang betul, la ya'ti al-amal illa ba'dal fahm. Enggak mungkin untuk seorang mengamalkan ilmu terus dia enggak paham terhadap ilmu tersebut, itu enggak mungkin. Dan sumber ilmu agama, sumber ilmu syariat adalah Al-Qur'anul Karim. Setelah ia memahami, ia amalkan semaksimal mungkin, secara khusus dari segi akhlak-akhlak Al-Quran. Karena ketika As-Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak-akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak-akhlak beliau, dengan singkat padat kata As-Sayyidah Aisyah, kanat khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Maksudnya adalah semua akhlak yang baik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kelima dan terakhir, termasuk dari hak-hak Al-Qur'anul Karim adalah ad-da'watu ilaih. Berdakwah kepadanya. Hati-hati para santri, para santriwati, ya. Pada suatu saat nanti, pada suatu hari nanti, seorang di antara kalian akan menjadi ustadz, akan menjadi ustadzah, akan menjadi seorang da'i, akan menjadi seorang da'iyah. Ketika berdakwah, jangan mengajak kepada pribadi, atau mengajak kepada kelompoknya, atau mengajak kepada jamaahnya. Jangan, ajaklah manusia, secara khusus umat Islam, kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Sampaikan kepada mereka itu isi Al-Qur'an. Diperhatikan ini. Jadikan Al-Qur'an ini adalah modal antum dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di Sahih Al-Bukhari kata Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat, walaupun satu ayat. Para ulama di sini menjelaskan sesuai dengan zahir makna hadis ini. Yang antum fahami dari satu ayat dari Al-Qur'anul Karim apa? Qul huwallahu ahad. Jazakallahu khair. Sampaikan isinya itu kepada yang lain. Itu dakwah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Daripada ngomong panjang lebar ke sana ke sini kemudian tidak mengarah kepada isi Al-Qur'anul Karim, manfaatnya kurang. Akan tapi jikalau mengarah kepada isi Al-Qur'an, bahkan di situ ada info-info yang penting yang tertulis dalam Al-Quran, kemudian dia sampaikan kepada umat manusia, ini dakwah yang bermanfaat dan dakwah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua bisa melaksanakan hal itu dan juga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan 5 hak Al-Quran. Siapa yang tahu? Ada hadiahnya insya Allah, tapi bukan dari ana, dari Ustaz Fahmi. Hadiahnya jazakallahu khairan. Nah, cukup udah yang antum kasih itu udah masya Allah. Udah bagi kita bilang jazakallahu khairan udah. Siapa yang tahu 5 hak Al-Quran? Ayo dari santriwati atau dari apa namanya? Dari santri yang ada. Yang pertama, harus diyakini bahwa Al-Quran adalah apa? Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu harus diyakini ya. Jadi itu bukan made in Rasulullah, bukan buatan Rasulullah, akan tapi itu buatan siapa? Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa? Ayo dibantu, yang kedua apa?
membaca dengan tartil, dengan tajwid, jazakillah khair. Yang ketiga, mentadabburi ayat-ayatnya. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, mendakwahkannya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan Al-Quran dijadikan hujjah lana wala hujjatan alaina. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.